Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah majelis taklim pengajian jalan bersama, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Di mana banyak orang diberikan Allah dari sekian banyak nikmat itu, tetapi juga belum tergerak hatinya untuk hadir di majelis ilmu ini. Oleh karena itu, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang istimewa. Amin ya rabbal alamin, yang mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan ibu-ibu untuk datang kemari itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itulah kenapa kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita petunjuk di dalam hidup kita. Bukankah kita di kajian-kajian sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa setiap hari kita selalu memohon itu yang namanya petunjuk. Ya, yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Saking pentingnya petunjuk itu. Kita bacalah itu dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting dalam hidup kita, itulah dia. Yaitu petunjuk kepada jalan yang lurus. Saking pentingnya sampai Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon petunjuk itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Itu baru yang wajib. Belum kalau ditambah yang sunnah. Nah, di sebelum-sebelumnya juga sudah kita jelaskan bahwa di mana kita mendapatkan petunjuk itu, itulah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dulu juga disampaikan, Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya kan? Ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ini kitab Al-Qur'an la raiba fihi. Tidak ada yang salah di dalamnya. Tidak ada dusta di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku umat Muhammad, umat Islam, maka petunjuknya adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Al-Qur'anul Karim, maka apa yang Allah sampaikan di dalam ayatnya, segala hal, maka wajiblah kita yakin dan percaya. Ya kan? Jadi harusnya seperti itu. Jadi salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah pemimpin para nabi dan rasul di hari akhirat kelak. Khatamun Nabiin dan nabi yang terakhir. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Ya kan? Kata Rasulullah, "Taratu fikum amroini lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis.
Oleh karena itu kalau ibu senantiasa mau jalannya tidak salah arah, maka ikutilah itu. Itulah petunjuk kita. Ya. Itulah panduan kita di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bacalah itu. Isilah hari-hari kita dengan Al-Qur'an, memahami isinya, mengamalkan isinya dan memperjuangkan. Coba ibu-ibu bayangkan. Di dunia ini saja, untuk kita bisa mengerti, misalnya terhadap mesin saja, ada sekolah kuliah jurusan teknik mesin, S1, S2, S3. Itu hanya kita untuk mengerti tentang mesin. Sampai sekolah seperti itu, hanya untuk mengerti tentang bagaimana itu menangani mesin. Itu baru mesin. Bagaimana dengan manusia? Ya kan? Manusia ini juga ada panduannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan. Ya kan? Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Atau ibu bisa menciptakan alam semesta? Tidak. Ibu bisa menciptakan matahari? Tidak. Bisa menciptakan bulan? Tidak. Siapa yang bisa menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, manusia, dan seluruh makhluk hidup. Baik yang di lautan maupun yang di darat. Bahkan Allah yang menciptakan apa-apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Bahkan Allah tidak hanya menciptakan alam dunia, tapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat. Di mana nanti setelah kita mati, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ibu harus beriman. Itulah kenapa ibu harus tunduk dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ibu harus sholat. Itulah kenapa ibu harus bayar zakat. Itulah kenapa ibu harus berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena seluruh amal-amal kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak kita dewasa. Ya, semua akan ditanya. Umur kita dihabiskan kemana, harta kita dapatkan dan kita pakai untuk apa. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan dan kemana kita habiskan umur kita itu. Dan ilmu kita, pengetahuan kita, harta kita. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita siap untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita selama kita hidup di dunia? Syukur-syukur kalau Allah masih memberikan kita umur. Bagaimana kalau Allah memanggil kita pulang setelah dari sini? Dan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bukankah kita sering melihat bagaimana akhir hidup daripada banyaknya manusia di dunia ini? Ya kan? Yang perginya dia nengok orang sakit. Yang perginya dia nengok orang apa kan? Dia yang meninggal pula. Dia yang nengok yang sakit, dia yang meninggal di situ. Banyak kejadian, betapa banyak. Banyak orang yang bangun rumah, udah dibangun rumahnya, belum sempat diisi, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mumpung Allah kasih kita kesempatan ibu-ibu, ayo jangan tunggu hari esok. Karena memang perintahnya begitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian meraih ampunan Allah. Kalau mau minta ampun kata Allah bersegera. Kita perintahnya kalau memohon ampunan bersegera, tapi kalau mengejar dunia santai-santai saja kata Allah. Tidak perlu kita buru-buru. Maka banyak perintah Allah, bagaimana sikap kita terhadap dunia, bagaimana sikap kita dalam beramal, bagaimana sikap kita dalam mencari rezeki. Semua Allah jelaskan panduannya di dalam Al-Quranul Karim.
Cuma kita saja yang tidak mau membaca dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, mumpung Allah kasih kita umur, mari kita manfaatkan segala sisa umur yang kita miliki ini. Sudah terlalu banyak dosa yang kita buat, Bu. Jangan lagi ditambah lagi. Ya kan? Cukuplah itu. Inilah saatnya kita untuk hijrah, berubah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu umat kecuali dia merubah dirinya sendiri. Kita masih hidup di dunia. Jangan harap orang lain akan mengerjakan amalmu. Besok di akhirat kita akan masing-masing mempertanggungjawabkan amal kita. Seorang ayah tidak akan peduli dengan anaknya, seorang suami tidak akan peduli dengan istrinya. Begitu juga si istri dengan suaminya. Kenapa? Karena telah melihat bagaimana seluruh apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Ya kan? Surga nampak, neraka nampak, titian sirat nampak. Itulah kenapa ketika hijab itu Allah bukakan, bergoncang hati manusia. Dia hanya sibuk memikirkan bagaimana dirinya agar selamat. Maka orang-orang kafir itu berkata di dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Ya Allah, ini anakku, ini istriku, ini suamiku, ini sahabatku, ini kaum kerabatku. Ya Allah, siksa mereka, ajak mereka. Tapi Allah mohon, sisakan aku untuk tidak masuk ke neraka jahanam. Itu orang kafir, Bu. Dia korbankan. Ini anakku ya Allah, ini istriku, ini suamiku, ini kaum kerabatku selama mereka hidup. Diambil mereka ya Allah. Tetapi tolong ya Allah, sisakan aku. Agar aku selamat dari azab neraka. Saking dahsyatnya perkara itu besok di hari akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi korek kita telah membacakan ayat saya dengar. Wa ma kana Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad itu bukanlah Muhammad itu salah seorang dari ayah atau bapak kamu. Walakinnar Rasul, tetapi adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu. Dan di situ ada tadi ayat memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ini bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu lahir. Iya kan? Maka oleh karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu hijrah dari kota Makkah ke Madinah, apa sambutan penduduk kota Madinah? Apa kata mereka? Apa sambutan mereka, Bu? Menyambut kedatangan Rasulullah yang hijrah dari kota Makkah ketika Rasulullah yang mereka cintai dan rindu itu sampai di Madinah. Bahkan sebagian dari penduduk kota Madinah ini belum pernah melihat Rasulullah SAW. Tetapi mereka beriman dan percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa salawat mereka, Bu? Tola al-badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina
ma da'a lillahi da. Kata mereka, tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Siapa bulan purnama itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min saniyatil wada, yang datang dari saniyatil wada. Saniyatil wada adalah satu tempat di perbatasan ketika mau memasuki kota Madinah. Itulah kenapa mereka menyambut Rasulullah SAW dengan ucapan itu, Tola'al badaru alaina min saniyatil wada. Telah terbit bulan purnama yang datang dari saniyatil wada. Maka oleh karena itu, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk bersolawat. Maka siapa yang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan lalu dia tidak membacakan solawat, maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia adalah tergolong sebagai umat yang kikir dan pelit. Maka kalau dengar nama Rasulullah, ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah dari seorang pun dari kita. Walakinna Rasul, tetapi dialah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah yang diberikan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa di dalam Quran surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa itu rahmat, Bu? Kata Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan rahmat Islam menjadi rahmatan lil alamin, dengan didatangkannya Islam, dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka tercapailah segala kemaslahatan dan tercegahlah segala keburukan. Itulah maksud daripada Islam, rahmatan lil alamin. Dengan turunnya Islam maka tercapailah segala kebaikan dan tercegahlah segala keburukan. Coba ibu-ibu bayangkan dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah, bagaimana rusaknya masyarakat Makkah ketika itu. Mungkin ibu-ibu sudah tahu sejarahnya. Ya kan? Bagaimana rusaknya kota Makkah itu. Hanya karena urusan sepele, hal yang kecil, itu suku di antara suku-suku di kota Makkah itu bisa berperang bahkan sampai bertahun-tahun. Hanya gara-gara misalnya kalah taruhan pacuan kuda. Itu mereka bisa perang bertahun-tahun lamanya. Begitulah kondisi sosial masyarakat Mekah. Begitu juga dengan Madinah. Masyarakat Mekah dan Madinah adalah masyarakat yang capek berperang. Hanya gara-gara masalah sepele mereka bisa berperang puluhan tahun. Bahkan bagaimana rusaknya masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Bagaimana mereka mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Ya, disebutkan saking rusaknya sampai para ulama tidak sanggup untuk menceritakan di dalam kitab-kitab sirah bagaimana rusaknya kelakuan orang-orang zaman jahiliyah pada waktu itu. Ketika seorang anak perempuan yang lahir, maka muka ayahnya atau suaminya akan hitam padam. Karena menurut mereka kalau anak yang lahir adalah anak perempuan, maka ke depan akan menjadi aib. Menjadikan aib di keluarga. Maka setelah anak itu berumur 9 tahun, lalu mereka gali lubang. Disuruh dihias oleh ibunya. Lalu dia minta izin untuk membawa anaknya. Lalu si bapak mengatakan, tolong lihat nak ke dalam lubang. Lalu didorong anak itu dikubur hidup-hidup tanpa ada rasa belas kasihan. Begitulah kelakuan masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelesaikan semua kerusakan yang ada pada waktu itu.
Sebagaimana kerusakan yang terjadi hari ini itu juga ada di zaman dulu. Ahana adoksan narion ibu sudah terjadi di masa jahiliyah. Lalu siapa yang bisa menyelesaikan itu semua? Al-Quran Al-Karim. Islamlah yang menyelesaikan itu semua. Islam yang menyelesaikan itu. Maka kalau hari ini banyak masalah dalam kehidupan kita, boleh jadi karena kita jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima sogok masalah sanarimu. Asi. Quran itu hanya dipakai untuk ngurusi orang mati, tak dipakai ngurusi orang hidup. Kapan Islam itu dipakai? Ketika kawinan dan kematian. Nah, waktu untuk urusan ketika hidup gak dipakai. Agama ini persis hanya dipakai ketika berada di masjid. Banyak kita sekarang menjadi orang yang sekuler. Apa itu sekuler? Syekh Taqiyuddin An-Nabahani rahimahumullah mengatakan di dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan sekuler adalah fasluddin anil hayah. Apa itu fasluddin anil hayah? Memisahkan kehidupan antara dunia dan akhirat. Memisahkan kehidupan agama dengan dunia. Nah, ini mana terjadi sanari. Dia muslim. Tapi ketika berdagang dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mohon maaf, ketika dia berdagang dia mau curang. Dia mau menipu timbangan. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa yakin bahwa Allah Maha melihat. Ulak ko ceramah ison butet niya nana masojiton niya nang pun si baca rito munamango mo dua ison niya. Inilah sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan, seolah-olah ketika dia telah berangkat dari sajadahnya, ketika dia telah keluar dari masjidnya, Islam hanya sampai di situ saja. Ketika dia berdagang, ketika dia berjual beli, ketika dia bermuamalah dengan masyarakat, Islamnya itu seolah-olah tidak ada atau hilang. Itu sembahyang yang Islami. Ketika sholat, ketika di masjid, persis seperti agama-agama yang lain. Dia tidak ingat Allah. Dia tidak takut terhadap kehidupan akhirat yang abadi. Itulah kenapa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, diturunkannya Islam, maka terlaksanalah segala kebaikan dan tercegahlah segala keburukan. Itulah dia. Terutama ini bulan Rabiul Awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Asli dokon tahun gajah, Mak? Iya. Iya. Pada saat itu datang tentara bergajah ingin meruntuhkan Ka'bah. Jadi najolo mau jelaskan nurakon pertemuan itu sebelum kan. Kenapa disebut tahun gajah? Dulu belum ada kalender seperti hari ini, Bu. Nah, dong lebih kalender sungut sanari najolo. Yang ada cuma tahun Masehi. Ya, kalau tahun Hijriah belum ada. Siapa yang membuat kalender Hijriah? Sahabat mulia Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada Amr bin As, diperiksa, ini kok nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya, kapan ini surat datang? Maka diusullah oleh sahabat mulia Amr bin As, bagaimana agar Umar bin Khattab membuatkan penanggalan pengiriman surat bagaimana seperti raja-raja Romawi mengirim surat. Maka sepakat dan rapatlah mereka bagaimana kita membuat kalender Islam, dari mana kita mulai penanggalan. Makalah dimulailah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Bulan apa Rasulullah hijrah? Sebenarnya bukan bulan Muharram. Rasulullah itu sebenarnya hijrah dari Makkah ke Madinah bulan ini, bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa Pak Ustadz ditetapkannya dari bulan Muharram? Karena niat itu sudah dimulai pada bulan Muharram.
Jadi bulan Muharram madung berniat do Rasulullah untuk hijrah, tapi terlaksananya di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal lah baru Rasulullah berangkat dengan Abu Bakar. Ini pasti keyakinan mau untuknya got hijrah do Nabinta. Itulah kisah yang kita dengar itu kan. Bagaimana Ali menggantikan Rasulullah yang mau dibunuh dan segala macam. Hijrah Rasulullah. Sebenarnya hijrahnya Rasulullah SAW itu adalah bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dimulai bulan Muharram? Karena niat itu sudah dimulai pada bulan Muharram setelah beberapa puluh orang sahabat dari kota Madinah datang membaiat Rasulullah SAW secara diam-diam. Nah, nama betul apa? Sip kalai. Parsapa Abu Jahal biar kaya tu Madinah. Betul dodongan rohamu membaiat Rasulullah. Nah, dong nama kulik saya be sip karena memang mereka berjanji untuk menjaga keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang berbicara. Diam. Sampai akhirnya Rasulullah berhasil hijrah ke Madinah. Karena taruhannya nyawa, Bu. Iya kan? Berbaiat. Maka setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka tegaklah kekuasaan Islam di Madinah. Maka hukum syariat Islam berlaku 100%. Dan selama itu kaum muslimin tidak pernah diatur dengan aturan selain daripada aturan Islam. Tidak seperti sekarang. Kapan kita terakhir diatur dengan Islam? Pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi. Kekuasaan kaum muslimin berakhir diruntuhkan oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam bernama Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal. Yang hari ini dianggap sebagai bapak pendiri negara Turki. Yang kematiannya tidak diterima oleh tanah. Sampai sekarang masih bau bangkai kuburannya. Bagaimana dia dikubur? Silahkan baca kisahnya di YouTube. Di semen, berapa ton semen, Bu? Dia ditaruh di atas semen, berapa ton? Baru dibuat dalam kaca. Siapapun yang berjarah, sampai hari ini kata mereka itu masih mencium aroma busuk yang sangat. Nah, kemarin kan presiden kita ke sana juga berkunjung. Ya. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala bagi yang menghancurkan kejayaan Islam. Ya. Itulah di Turki. Berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Semenjak itu Islam hanya tinggal dalam beberapa hal saja. Hanya dalam sholat, zakat, puasa, pernikahan, kematian. Berekonomi? Enggak. Islam hanya tinggal dipakai hanya dalam hal itu. Dalam hal yang lain enggak dipakai lagi. Maka semenjak itu juga bahasa Arab dihapuskan. Azan diganti dengan bahasa Turki. Muslimah disuruh mengganti pakaian ala-ala barat. Nah, itulah aja itu. Makanya kenapa kaum muslimin hari ini mundur? Karena mereka jauh dari bahasa Arab. Kita tidak pandai berbahasa Arab, sementara kitab suci kita berbahasa wajar. Kita tidak paham perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau bisa belajar bahasa Arab. Malu kita sama agama lain. Kita mengaku umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab suci kita Al-Qur'an, bahasanya bahasa Arab, tetapi kita tidak bisa berbahasa Arab. Wajar umat Islam hari ini seperti ini kondisinya. Maka kalau mau umat ini bangkit, kuasai bahasa Arab. Ajari anak-anak kita bahasa Arab. Kenapa hari ini bahasa Inggris menjadi bahasa mendunia? Karena mereka yang menguasai dunia. Ke depan, 10 tahun, 15 tahun ke depan, Islam yang akan menguasai dunia. Maka bahasa Arab akan menjadi bahasa dunia. Insya Allah, amin. Aku oleh karena itu belajar dari sekarang. Kuasai bahasa Arab. Nah, itu dia. Karena ibu tak ngerti bahasa Arab, maka perlu Quran terjemah di rumah, Bu. Jangan cuma dicukupkan Quran yang tak ada terjemah. Kapan kita akan mengerti tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kalau mengerti pun kita tidak. Jangankan untuk menjadi petunjuk, paham pun kita tidak.
Maka wajar kita masih seperti ini. Kita tidak mengerti apa yang Allah sampaikan terhadap kita di sana. Ada banyak perintah Allah dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan namanya ahkamul khams, hukum syara yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan itu semua tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Dan tugas kita adalah menaati yang 5 ini sampai Allah memanggil kita untuk pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Cuma ini yang perlu kita jaga, yang 5 ini. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka mana yang wajib di antara kehidupan kita, mari kita laksanakan. Kita sudah tahu apa makna definisi daripada wajib. Ya kan? Maka mana-mana yang wajib, kerjakan. Mana yang sunnah, perbanyak. Nah, mana yang haram, tinggalkan. Itulah kenapa seorang muslim penting berilmu sebelum beramal. Penting berilmu sebelum beramal. Nah, marilmu jolo baru maramal. Maramal terus naung ilmu na ima soro salah. Maka anak pun namar ilmu dan maramalon ibu. Nang bisa syarat nibet saja. Harus ada ilmunya. Kan? Karena Rasulullah mengatakan man amila amalan falaysa minna fahuwa raddu. Siapa yang mengamalkan satu amalan dan tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertolak amal itu. Naroa napade rupanya salah. Maka penting memahami mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkan. Bulu je iba na maramali rupanya so itarimo do, rupanya so sah do. Hah? Kay iba umroh na ibo to na membatalkan membatalkan umroh. Maka perlu belajar. Tidak cukup belajar sekali saja kalau mau berangkat umroh. Belajar dulu dari sekarang walaupun belum ada uangnya. Belajar dari sekarang. Bagaimana umroh? Bagaimana haji? Apa yang membatalkan haji? Apa yang membatalkan umroh? Apa sunnah-sunnah dalam umroh? Belajar dari sekarang, Bu. Jangan begitu ketika kita itulah yang kita selama ini seperti itu. Ya hasilnya seperti itulah. Ya kan? Oleh karena belajar dari sekarang, jangan berhenti belajar. Nah, begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yaitu tentang yakin, orang-orang yang yakin tentang kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi pola yakin doamu umat ibu akhirati, maka jadikanlah Rasulullah sebagai contoh suri tauladan. Ya kan? Kita sudah melihat yang dulu-dulu sudah pergi, mungkin ada orang tua kita, kakak kita, saudara kita, teman kaum kerabat kita, mereka sudah tidak pernah kembali lagi. Mereka ketika pergi tidak pernah kembali lagi. Dan bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menyesal. Sebagaimana ucapan orang-orang kafir. Rabbirji'un la'alli. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, pasti aku beramal soleh, kata dia. Kata Allah, tidak. Angan-angan munamasudei ini Allah. Aku akan beramal soleh, kembalikan ya Allah. Kata Allah, tidak. Jangan sampai masa itu tiba. Nah, mumpung Allah kasih kita usia, yuk belajar, tidak ada kata terlambat. Masa kita mau sholat begitu-begitu terus, Bu? Ya. Masa kita mau beramal begini-begini aja, tapi kita mau dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo berlelah-lelah. Orang yang berbuat jahat saja mau berlelah-lelah. Bagaimana dengan kita? Yang mau berbuat baik, masa kita tidak mau berlelah-lelah mendidik anak kita, mengajari mereka Al-Qur'anul Karim? Bagaimana mereka menjadi anak-anak yang soleh? Kalau kita tidak mau mendidik mereka, tentu orang-orang di luar sana akan mengambil mereka. Maka di luar sana mereka akan terlibat narkoba, tawuran, dan berbagai macam kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu mari kita didik anak generasi kita dengan Al-Quranul Karim sejak dini. Ajarkan mereka Al-Quran sebelum Anda mengajarkan ilmu-ilmu yang lain kepada mereka. Itu yang diajarkan terlebih dahulu. Agar mereka kenal siapa Tuhan mereka. Agar mereka ketika kelak menjadi orang, tidak menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa banyak orang hari ini
begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berkaitan dengan momen Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tadi, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena memang dulu tidak ada penanggalan Islam. Maka apa yang paling peristiwa terbesar yang terjadi tahun itu, maka tahun itu akan dinamai dengan peristiwa tersebut. Itulah kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah. Karena memang itulah peristiwa yang masyhur pada itu. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang-orang yang dicintainya, meninggal kakeknya, meninggal pamannya, meninggal istrinya. Alangkah sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun itu disebut dengan namanya Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Nah, dong lupa kalender tahun 2020 tuh, nah dong lupa waktu ibu. Tahun itu disebut dengan apa peristiwa yang masyhur, maka tahun itu disebut dengan nama dari peristiwa itu. Itulah kenapa yang ada adalah tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat sebagaimana hari beliau lahir. Semomo kamu mengingat nanti ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir wafat sebagaimana hari beliau lahir. Kapan Rasulullah SAW wafat? 12 Rabiul Awal. Sama juga harinya. Sebagaimana Rasulullah lahir, seperti itulah beliau wafat. Maka bacalah kisah bagaimana akhir hidup Rasulullah SAW di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Satu kitab yang mendapat predikat penulisan kitab sejarah terbaik dari Rasulullah mulai dari lahir sampai wafat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir maka keluar cahaya yang dinampak oleh ibunda tercinta, yang cahaya itu menerangi sampai ke negeri Syam di Palestina dan Mesir, Suriah. Mar cahayo di ida ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman kekuasaan Rasulullah SAW akan sampai ke negeri Syam sebagaimana dulu juga terjadi pada masa para sahabat. Bukankah Nabi Isa alaihissalam nanti juga akan diturunkan di negeri Syam, di Manaratul Baida, di sebuah menara masjid Umawi, menara berwarna putih. Di sanalah Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikawal oleh 2 malaikat dari langit. Maka nanti akhir zaman kekuasaan Islam akan berada yang terbaik di negeri Syam. Jadi Rasulullah ketika lahir itu dilihat oleh ibunda tercinta keluar cahaya yang menyinari istana-istana di negeri Syam. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada hari ke-7 itu dihitan sebagaimana tradisi bangsa Arab. Sebagian ada yang mengatakan Rasulullah sudah lahir dalam keadaan terhitan, tetapi di dalam sebagian riwayat dikatakan Rasulullah dihitan pada saat hari ke-7 sebagaimana tradisi bangsa Arab. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dibesarkan dan disusukan di tengah Bani Sa'ad bin Bakar oleh Halimah binti Abi Duaib. Jadi magodang Rasulullah di kampung-kampung do. Aso di kampung-kampung. Sebagian ulama mengatakan supaya Rasulullah dihindarkan Allah dari pengaruh buruk di kota. Maka di sanalah Rasulullah dibesarkan dan disusui oleh ibu susunya yang bernama Halimah binti Abu Duaib yang suaminya bernama Haris bin Abdul Ujja yang dipanggil Abu Kababsah. Jadi peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir. Kenapa dicarikan ibu susu? Dulu masyarakat Arab punya kebiasaan, Bu. Begitu bayi itu lahir, dicarikan ibu susunya. Kenapa? Supaya nanti
ibunya bisa cepat lagi melahirkan dan punya anak. Maka mereka mencari ibu susu. Begitulah tradisi orang Arab di zaman dulu. So bisa cepat busia dong dengan anak. Orang Arab punya tradisi seperti itu. Bahkan sebelum Islam datang juga tradisi-tradisi mereka banyak yang rusak. Ada yang punya istri 100, ada yang punya istri 80, ada yang punya istri 70. Nah, Islam datang untuk menyelesaikan itu semua. Setelah Islam datang nggak boleh lagi, Bu. Hanya boleh 4. Itulah dibatasi. Jadi Islam itu datang adalah untuk menyelesaikan urusan itu. Jauh sebelum Islam datang sudah ada yang seperti itu, Bu. Makanya Islam hanya membatasi hanya boleh 4. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW dibesarkan di di perkampungan itu ya. Nah, ketika Halimah Sa'diyah, jadi dulu punya tradisi mencari anak-anak yang akan disusui. Barangkat Halimah, ibu Tukota dari perkampungan Bani Bakar bin Sa'ad tadi. Sude alak mamaroban. Iya no mana sudah potan. Nada potia. Tinggal sada. Ima Rasulullah. Dulu bagi mereka tidak mau mengambil anak yang yatim. Karena na dong ngepengna. Mereka enggak mau. Halimah pantang bagi dia untuk pulang sebelum mendapatkan bayi untuk disusui. Maka dia pun berharap mudah-mudahan anak yang ini membawa keberkahan. Maka diambillah oleh Halimah. Kata Halimah kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana ini? Hanya bayi yatim yang ada. Pantang bagi saya untuk pulang tanpa membawa bayi susuan. Maka diambillah Muhammad kecil yang dibayar oleh kakeknya. Isma membayarnya kakeknya Abdul Muthalib. Manggajinya Yoban ma. Dulu waktu dia berangkat, untanya dan keledainya berjalan sangat lambat. Amana lambat, dereti bolakang. Tapi dung do ibu dia bingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marlojong keledainya na cepatan. Tinggal sudah dengan ne. Heran no mahalai. Isa pele. Oh Halimah nilai. Hadi. Nah helek ido untomu dot keledemu nalos kehe nakin. Oh loh. Nia. Ada yang aneh pada keledemu kata mereka. Tinggal kami keledem ini. Ajaib. Padahal Halimah tadi berangkat, bahkan air susunya pun tidak bisa mengenyangkan anaknya. Tapi begitu dia gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air susunya penuh. Anaknya bisa menyusu kenyang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa menyusu dengan kenyang. Sampai mereka di perkampungan Halimah Bani Bakar bin Sa'ad, mereka melihat kambing-kambing mereka yang mengembala di tanah yang gersang. Mereka melihat juga susunya sudah bisa diperah. Lalu mereka memerah susu kambing itu, kemudian mereka minum. Dan malam itu mereka tidur dalam keadaan pulas dan kenyang. Manyogot Naisar macarito. Nabi ada wambeng ni si Alimahi. Alay marisi dudungan rapsar. Kejo pajak palkut kamu jolo ambek teo batu sinin na. Tiba mereka, kambing mereka digembalakan di sana. Lalu mereka lihat pada sore harinya tetap kosong. Baru mereka sadar bahwa yang membawa keberkahan adalah anak yang diambil oleh Halimah. Kemudian Rasulullah SAW kecil itu tumbuh sampai berumur 4 tahun. Naleleng madate. 4 tahun ibu di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mermayam-mayam dengan nia ro 2 bayo. Datang 2 laki-laki. Apakah ini benar Muhammad? Iya. Yang kat kalayoban kalai ipa podom kalai. Iligin dongan-dongan na marmayam dekto. Anak guys sedang bermain-main bila mereka. Ini benar Muhammad, betul, enggak salah. Iya. Dibelah dadanya. Ibola ma'andora nina binta pada saat beliau berumur 4 tahun.
di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Setelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah, lalu kemudian diambil hatinya, dibuat ma'ati-atinina binta marmudar-mudar, ibu. Lalu dicucilah di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas, bejana yang dibawa dari langit, dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibasu ma'ati-atinina binta, ipayas asaulang adong di si tempat ni keburukan bercokol, supaya tidak ada tempat setan di dalam hati. Dicuci dengan air Zam-Zam, lalu kemudian dimasukkan kembali, baru ditutup. Anas bin Malik pernah berkata, sahabat mulia Anas pernah mengatakan bahwa aku pernah melihat bekas daripada pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngada niya di ideya bekasnya ibu. Dia nampak bekas daripada pembelahan dada tersebut. Apakah para malaikat tidak bisa mengoperasi tanpa bekas? Era mulang ibu malaikat Jibril lah canggih lah mengoperasi. Canggih, bisakah mereka membuat tidak berbekas? Bisa. Kenapa berbekas? Kenapa dibuat berbekas? Supaya ada bukti bahwa benar terjadi peristiwa pembelahan dada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya malaikat Jibril tidak mewariskan ilmunya. Sugari waris kunya ibu. Oh, luar biasa. Kita akan sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sayang malaikat Jibril tidak mengajarkan ilmunya kepada kita. Sebagian para ulama mengatakan bahwa 2 kali dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah. Sekali lagi ketika Rasulullah SAW hendak naik Isra Mi'raj ke langit yang ke-7. Ipayas sekali naik. Begitu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Sirah Nabawiyah. 2 kali nabintai bolan dorane ipayas deh. Nah, lalu tumbuhlah Muhammad kecil. Setelah peristiwa itu, langan mada Halimah. Mabiya ria. Datang anak-anak kecil itu berteriak ke rumah Halimah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Marlojong Halimah iliginya, mabotar na binta langan. Operasi matong. Langan. Onay ba nabiyon niyo polak manya. Padahal na jo pandorannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika berada bersama dia selalu membawa keberkahan. Barokah. Ini ada barokah ibu. Ada rukun barokah. Malu pati kaji bulan 3 bulan na lewat. Malilek tong na marsu. Ada barokah ibu. Barokah, berkah. Bukankah kita mengharapkan keberkahan kan? Apa itu barokah? Barokah kata para ulama adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambah mobil, bertambah amal baik. Bertambah tinggi jabatan, bertambah amal soleh. Bertambah harta, bertambah kebaikan. Kan? Margotti HP na baru, martambah amal soleh. Mula margotti HP na namur soleh, itu berarti handphonenya tidak barokah. Bahat do halaki, bahat na martambanya te indah, membawa dia kepada kebaikan. Lihatlah di sekeliling ibu. Semakin dia kaya, bukan semakin baik, tapi justru semakin menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak barokah. Maka barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya amal kebaikan. Mulana sumartamba do amal mulibain na ibu berarti na barokah. Ado ngepeng mutin tunajat do kehena na tunapade. Berarti na so barokah deh. Maka itulah kenapa kita selalu senantiasa memohon barokah, keberkahan. Yang kalau Allah tambah nikmat itu kepada kita, nikmat itu membawa kita semakin lebih baik. Martambah gajimu, martambah amal solehmu.
Martamba karetamu, martamba amal soleh. Martamba titinmu, martamba amal soleh. Begitu. Maka pakailah seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita untuk menambah kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Kita tidak disuruh menjadi hamba harta. Ya kan? Kita tidak disuruh menjadi hamba jabatan. Kita juga tidak disuruh menjadi hamba syahwat. Kita tidak disuruh menjadi hamba dunia. Kita diperintahkan untuk menjadi la'allakum tattaqun. Bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita, apapun itu, pakailah nikmat itu. Bagaimana agar bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya, Ibu. Biar ada soharta ni menjadikan iba hamba yang bertakwa. Bagaimana suami kita itu menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana istri kita itu menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nikmat keturunan yang diberikan oleh Allah itu juga semakin menjadikan kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya. Bertambah harta, bertambah jauh dari Allah. Bertambah mobil, bertambah jauh dari Allah. Bertambah handphone, berganti handphone, justru semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sebaliknya. Nah, jadi mari kita pakai segala nikmat yang diberikan Allah itu bagaimana menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah. Karena derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah hamba yang bertakwa. Nah, dong biginjang nih. Maka rumusnya cuma dua itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, andai kata Allah, jikalau satu penduduk negeri itu beriman, la fatahna alaihim barakah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kata Allah akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan tunjuk sembarang arah. Kalau dia tidak langit, pasti dia bumi. Maka seluruh keberkahan itu Allah janjikan keluar dari semuanya. Maka kuncinya itu dua. Maka tugas kita lah bagaimana agar kita pribadi masing-masing menjadi hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masyarakat lingkungan jalan bersama ini menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah. Kalau sudah individunya beriman dan bertakwa, masyarakatnya menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, negaranya juga menjadi negara yang beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakah. Niscaya Allah turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ima janji ini Allah. Maka kalau kita merasakan kesulitan hari ini, merasakan kesengsaraan hari ini, mungkin karena kita tidak mau beriman, tunduk dan patuh, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran surah Toha, apa kata Allah?
Surah Toha surah ke-20 ayat 124. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikri, ni Allah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari akhirat kami akan membangkitkan mereka dalam keadaan buta. Barangkali kesulitan-kesulitan hidup kita disebabkan karena kita jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Allah. Wa man aqrada an zikri. Apa itu zikri? Para ulama mengatakan yang maksud zikri adalah Al-Qur'anul Karim. Siapa orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya kehidupan yang sempit. Jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit, siapa orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di Al-Quran. Kelak, kata para ulama, termasuk ulama Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, orang-orang yang seperti ini nanti ketika dia wafat, maka Allah akan membuat kuburnya menjadi sempit demikian rupa. Igapitanoi. Itulah ancaman dari Allah bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak Allah akan membuat kuburannya menjadi sempit. Ada lagi yang lebih parah. Sudahlah tidak mau beriman, malah justru pula berani menentang ayat-ayat Allah. Mana beriman, na percaya, mangalo dope. Justru dia berani menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang seperti itu. Gak usah ditanya. Gelarnya luar biasa. Profesor, doktor. Tapi mereka berani durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang seperti ini, kelak di dalam kuburnya, bisa dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu. Kelak Allah akan mengirimkan 2 ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ima siksanya kuburan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa dimaksud dengan waman aqrada an zikri adalah ada orang di dunia ini secara kasat mata kita melihat hidup mereka bahagia, Bu. Harta enggak kurang, cukup. Rumah ada, jabatan tinggi, uang banyak, anak keturunan banyak. Seolah-olah mereka nampak di mata kita sangat bahagia. Secara materi mereka cukup, tetapi hati mereka tidak pernah mendapatkan yang namanya sa'adah. Itu kebahagiaan dan ketenangan. Nah dong, put mo pip, tabu si jolo pel tidur jolo. Opat jolo baru modem. Oh ibu payak pel ya beri modem do. Juguk memang modem. Kan? Nah perlu pel tidur. Assalamualaikum nih tadi ya dimulai mah. Nganggo ramun mol komodem romo tu pengajian. Cepat mau demikian. Jadi itu secara kasat mata mereka nampak bahagia, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah menemukan arti makna kebahagiaan di dalam hidup. Oh nih bu, mulau sapai narut kamu sanga makna bahagia. Berbeda-beda dari jawabanmu, non. Apa itu kebahagiaan? Banyak orang hari ini sibuk mencari kebahagiaan, tak tahu di mana itu letaknya bahagia. Sibuk kusana kemari habis, tapi dia tidak pernah yang menemukan yang namanya sa'adah, kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Syukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa cukup dengan apa yang ada. Itulah orang bertakwa. Takwa itu definisinya ada 4, Bu. Tapi soal lain kali kita bahas. Saya lihat udah tengah 6, jam berapa ini? Takwa itu ada 4 menurut Ali radhiyallahu anhu. Sahabat mulia. Ada 4 definisi makna takwa. Saya kasih bocoran sedikit supaya Ibu bisa tidur nanti malam. Takwa itu ada 4. Yang pertama al-khauf minal jalil
wal amalu bit tanzil, wal istidadu liyaumir rahil, war ridho bil qalil. Itulah makna takwa. Maka kalau ibu mau bertakwa, 4 ini syaratnya. Al khauf minal jalil. Senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun ibu berada. Ang umaduk sungono numa. Ada betong. Berarti nama biar deh. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya yang disebut dengan Idroksillah Billah, adanya kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun dia berada. Dia tidak pernah lupa bahwa Allah adalah Maha melihat, dan kelak ketika dia mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa selama hidup dia di dunia harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ima daw makso sumbayang ko. Ima so salat ko, ima so bayar zakat ko, ima so padeho ase. Tungkin na yung sudah tamaton isapaan dumulak sudiyon. Ora mula nga pala mati ho mago mahosong oni natabo me. Tidak ada sorga, tidak ada neraka. Tidak ada hari hisab, hari berbangkit. Itulah rukun iman, rukun Islam itu. Bagaimana keyakinan kita terhadap Allah, bagaimana keyakinan kita terhadap malaikat, bagaimana keyakinan kita terhadap hari berbangkit, bagaimana keyakinan kita terhadap sorga dan neraka. Itu pernah saya tanyakan. Yakin dua mau Allah? Yakin. Pernah lihat? Tidak. Kenapa percaya? Pokoknya percaya Ustaz. Percaya adanya surga? Percaya. Percaya adanya neraka? Percaya. Pernah lihat? Tidak. Kenapa percaya? Dari mana Anda tahu? Kan? Maka iman adalah harus dibuktikan dengan pembuktian 2 dalil. Baik itu dalil nakli maupun dalil akli. Kita harus bisa membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala walaupun tak nampak oleh mata. Engko madung bisa membuktikan na ibu, berarti madung deges ma akidahmu. Engko bisa dopeho membuktikan bahwasanya memang ada zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan tidak mungkin tidak ada. Berarti na dohot-dohotan dopeho. Para ulama tauhid mengatakan haram hukumnya bertaklid dalam masalah akidah. As Islam ko, Islam ayak kudu tumakunya. Berarti Anda bertaklid na dohotan doho. Anda tidak benar-benar yakin kenapa Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Menggosongoni dope uma, naibana dope. Para ulama mengharamkan kita ikut-ikutan dalam masalah akidah, mengimani adanya sorga neraka, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Aso Islam ko, Islam ayak kudu tumaku. Aso Islam ayak mudu tumaku. Islam busay tunggu pudok nenekku nya. Nah, kalau begitu berarti akidahnya masih lemah. Sampai kita bisa kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terbantahkan benar adanya Sang Pencipta. Ya macaramu. Pikirkan mah. Sudah pernah saya sampaikan juga waktu itu kan. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar dari teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi ibu-ibu. Belajarlah dari wanita terbaik yang ada mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Pernah satu ketika datang malaikat Jibril ketika sedang duduk-duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawakan makanan dan minuman kepadamu. Maka apa kata malaikat Jibril? Balik salami wa salamillah fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan istana untuk Khadijah di surga. Madong istana ni ya ibu, idunion do pia mangodo. Ho media istanamu? Nah, dong ulang istana solop na penatarita. Gusto ngo ni pagkala may tangin si Bilal. Kan? Bilal sholat sandal telah sampai di surga. Apa amalannya? Salat sunnah wudu 2 rakaat tidak pernah dia tinggalkan. Kan ipi Rasulullah, oh Bilal, ya Rasulullah. Waktu kau tu surga madung bege suara ni solop misi ada lang amalan. Ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku cintai setelah aku selesai berwudu kecuali aku sholat sunnah wudu 2 rakaat. Bain buah malne ibu.
Maka kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah ketika dia bisa bangun di subuh hari, lalu dia bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ulang tinggal konon ibu. Siapa yang sholat sunnah subuh 2 rakaat, kata Rasulullah dalam riwayat Aisyah, sampaikan oleh Aisyah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat atau sholat sunnah fajar, sarupa di dabo ibu, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Allah kasih bagi dia nanti di akhirat. Sanari lah tari dah. Ulang sampai sanari dia nat, tukinai di akhirat. Iya enggak sekali. Kalau 2 kali, 2 dunia dan seluruh isinya. 100 kali dunia. Seumur hidup. Tong bisa dia bolak tanahmu ibu. Di dunia narok tanok ustad, nggo dunia padir masoni, nggo tik padir mat, yang nggo di akhirat ulak sangan narok tanomu. Marah doh hoy. Nah, marso itap kinna ibu. Dia udah laki ho. Kan nggo marso itap kinna di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tapi pertemuan ini juga nanti sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan cuma sampai di situ, karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita terhadap bagaimana agar Al-Quran itu bisa diamalkan, kita bukan hanya dimasukkan Allah ke surganya tanpa hisab, tetapi kita juga termasuk orang yang Allah beri kesempatan untuk bisa mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Songoni do ibu. Makana mulana mampu babir amal songon alakna solehi, minimal kita mencintai orang-orang soleh. Memang do na boratan namar amalnya. Tapi na copan rakku mangide sianunya. Nah apa-apa. Cintailah ulama-ulama kita, cintailah Rasulullah, cintailah para sahabat. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada mereka, kelak mereka mengingat kita di akhirat. Karena kecintaan kita kepada mereka, lalu Allah selamatkan kita dari azab neraka mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, Al-mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Engkau suatu hari kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka naon, kita diperintahkan di dalam hadis, kalau kita cinta kepada saudara kita diperintahkan untuk mengucapkan, aku mencintaimu karena Allah. Diucapkan ibu. Itulah dia. Makanya kita jangan lupa saling berpesan dalam kebaikan dan ketaatan. Maguna naroita mengaji, mula olong dorat tadi dongan-dongat tena soro do pesadarion, ajak kamu buse mulak ngenon. Kan? Sungoni no. Tengok rap-rap kita surga. Kan sudah dijelaskan waktu-waktu yang lalu bahwa sorga itu terlalu luas untuk kita tempati untuk sendiri. Enggak percaya tanya Nabi Adam alaihissalam. Kan sorga itu seluas langit dan bumi. Maka terutama ibu-ibu, kalau mau nyari sorga terakhir enggak usah jauh-jauh. Kalau sudah berumah tangga masih ada suami, sorganya ada pada suaminya. Nakut palasi bahat lagu-lagu menjalaki surga nalen be. Berbaktilah pada suami. Cuma diminta Rasulullah 4. Apa bu? 4. Pernah juga sudah kita sampaikan kan? Apa yang 4 itu? Ija shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hasanat farjaha wa ta'at zauzaha kilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati syi'. Nak kusidado menjalaki surga, cukup di dalam rumah ada surga kita, ibu-ibu. Ya, kata Rasulullah SAW, apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, 4 ribu, bisa dihitung dengan 1 tangan, 4 jari, tidak perlu 2 tangan dan 2 kaki, hanya dengan 1 tangan. Ija sholatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, ibu. Jaga sholat 5 waktu, ibu. Wasomat sahroha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Kecuali dalam keadaan berhalangan atau sedang nifas. Ya, jasallatil mar'atu khamsa wasomat sahroha wa hasanat farjaha. Dan dia menjaga kehormatannya, mohon maaf artinya kemaluannya, wa ta'at zaujaha, dan dia taat terhadap suaminya. Kilalah tukinna ibu, diumumkan di akhirat, bayak kun boh.
Yumungkun di jalan nyalak na bahati. Warnu ipiyo. O sianu. Udkhulul jannah. Min ayyi abwabal jannati. Masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Subhanallah. Naupati ibu nakut si bahat. Apalagi matungi karejot kulo bisa ni. Salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami. Emang taat pada suami gampang? Siapa bilang? Suami seperti apa ustadznya Bu Se? Belajar pada Khadijah Bu. Khadijah itu sebelum berumah tangga dengan Nabi 15 tahun belum diangkat jadi Rasulullah. Kan? 15 tahun lamanya Khadijah berumah tangga dengan Nabi. Waktu itu dia belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dia ada doho Khadijah. Nah, perlu jadi Nabi deh. Hitung ikan Nabi dia. Sebelum ni, 15 tahun berumah tangga Khadijah, nah perlu jadi Nabi Muhammad. Maka tirulah ibunda Khadijah. Itulah contoh teladan bagi para ibu. Tapi katanya tadi mau surga. Berat, berat Ustaz. Emang siapa bilang tak berat? Berat. Makanya hadiahnya surga. Anggo mau indin di hadiah nabo. Gulo-gulo. Ima diho. Kulkas 2 pintu, kipas angin. Arani borat nama ibu. Kenapa? Karena surga Allah begitu mahal. Jadi posisi yang paling tinggi di hadapan Allah adalah hamba yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Jadi ibu mudah-mudahan dengan adong ni pengajian ton di Banjaron menjadi kita adalah ibu-ibu yang beriman dan bertakwa. Nah, dong di posisinya lebih tinggi daripada itu. Mudah-mudahan kita Allah pertemukan kembali surganya, surga jannatun tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itu bersabarlah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, mangulun na dua ibu, sabar dan sholat. Mula dong masalahmu kembangkan sajadah, hamparkan sajadah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakot cigot mangadu tu nalelay. Allah minta, Allah yang punya segalanya, Allah yang menggenggam makhluknya. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat dari Al-Fakir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.